Kisah Nabi Idris alaihissalam. Idris alaihissalam adalah seorang rasul, putra dari Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali diberikan hak kenabian oleh Allah setelah Adam dan Syith alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Syith bin Adam alaihissalam yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam dan Syith. Menurut kitab tafsir, beliau hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut sebuah kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah sehingga Allah menghukum manusia dengan kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandai turun hujan. Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nama Idris alaihissalam yang sebenarnya adalah Ahnuh, sebab beliau dinamakan Idris karena beliau banyak membaca, mempelajari kitab Allah SWT. Setiap hari, Nabi Idris menjahit gamis atau baju kemeja. Setiap kali beliau memasukkan jarum untuk menjahit pakaiannya, beliau mengucapkan tasbih. Jika pekerjaannya sudah selesai, kemudian pakaian itu diserahkan kepada orang yang memesannya dengan tanpa meminta upah. Walaupun demikian, Nabi Idris masih sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan, sehingga malaikat maut sangat rindu berjumpa dengan beliau. Kemudian malaikat maut memohon kepada Allah SWT agar diizinkan untuk pergi menemui Idris. Ketika berjumpa dengan Idris, setelah memberi salam, malaikat maut pun duduk. Nabi Idris memiliki kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan Nabi Idris. Lalu beliau menikmati makanan tersebut. Kemudian beliau beribadah sepanjang malam. Pada suatu malam, malaikat maut datang menemuinya sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu pun menolaknya. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat maut itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai Tuan, maukah kamu berkeliling bersamaku untuk melihat keindahan alam sekitar?" Malaikat maut pun menjawab, "Baiklah, wahai Nabi Allah Idris." Maka berjalanlah keduanya melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya, ketika mereka sampai pada suatu kebun, maka malaikat maut berkata kepada Nabi Idris alaihissalam, "Wahai Nabi Allah Idris, adakah Tuan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuan tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuan mau memakan yang haram?" Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa oleh mereka bahwa mereka telah berkeliling selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya, Nabi Idris tidak dapat menahan hasrat ingin tahunya itu. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu siapakah Tuan yang sebenarnya?" Malaikat pun menjawab, "Saya adalah malaikat maut." "Tuankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" "Benar, ya Nabi Allah Idris." "Sedangkan Tuan bersama saya selama 4 hari, adakah Tuan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?" tanya Idris. "Wahai Idris,
Selama 4 hari ini, banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyantap makanan. Kemudian tanya kembali Idris, "Wahai malaikat, apakah tujuan Tuan datang? Apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku?" "Wahai Idris Nabi Allah, saya datang untuk menziarahmu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan niatku itu." "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuhan mencabut nyawaku. Kemudian Tuhan mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu." Malaikat maut pun menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan keizinan Allah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia mencabut nyawa Idris alaihissalam. Maka dicabutlah nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris, maka menangislah ia. Dengan perasaan hibah dan sedih, ia memohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya dan Nabi Idris pun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel membawa Nabi Idris ke surga dan ke neraka. Kemudian malaikat maut memeluk Nabi Idris dan ia bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimanakah Tuhan merasakan rasa sakit dari maut itu?" Idris pun menjawab, "Bila seekor binatang dikelupas kulitnya ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit daripadanya," jawab Nabi Idris. Lalu malaikat Israel berkata, "Padahal kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuhan ketika saya mencabut nyawa Tuhan itu belum pernah saya lakukan terhadap siapapun sebelum Tuhan." Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan lagi kepada Tuhan, yaitu saya sungguh-sungguh berhasrat melihat neraka, supaya saya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak lagi setelah saya menyaksikan dahsyatnya api neraka itu." Malaikat Israel menjawab, "Wahai Idris alaihissalam, saya tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia membawa Nabi Idris ke dalam neraka. Maka pergilah mereka berdua ke neraka. Di neraka itu, Nabi Idris alaihissalam dapat melihat semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa musuh-musuhnya, seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, api yang membara, timah yang mendidih, pohon yang penuh dengan duri, air panas yang mendidih, dan lain sebagainya. Setelah merasa puas melihat keadaan neraka itu, maka mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuhan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga, sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu malaikat Israel menjawab, "Saya tidak dapat membawa Tuhan masuk ke dalam surga tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Kemudian pergilah mereka berdua, sehingga mereka sampai di pintu surga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para wali-walinya, berupa buah-buahan, pohon-pohon yang sangat indah, dan sungai-sungai yang mengalir, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut, dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan memohonkan kepada Allah untukku, agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka?" Maka malaikat maut pun bermohon kepada Allah. Kemudian Allah memberikan izin kepadanya untuk memasuki surga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun kemudian masuk ke dalam surga.
beliau meletakkan sepatunya di bawah salah satu pohon surga, lalu ia keluar kembali dari surga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan separuhnya di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil sepatu Tuan." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut pun memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." Nabi Idris pun menjawab, "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sedangkan saya telah merasakan kematian, dan Allah berfirman yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu." Quran Surat Maryam ayat 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu, dan firman Allah lagi yang bermaksud, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya, yaitu surga. Al-Hijr ayat 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya yang bermaksud, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Nabi Idris di dalam Al-Quran dan hadis terdapat 4 ayat yang berhubungan dengan Idris dalam Al-Quran, di mana ayat-ayat tersebut saling berhubung di dalam surah Maryam dan surah Al-Anbiya. "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Selain itu, firman Allah, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh." Dalam sebuah hadis, Idris disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Muhammad dalam salah satu surga selama Mi'raj. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, "Gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, 'Ini adalah Idris, berilah dia salammu.' Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan salam kepadaku, dan berkata, 'Selamat datang, wahai saudaraku yang alim dan nabi yang saleh.'" Sahih Bukhari. Idris dipercaya sebagai seorang penjahit berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah penggembala. Hadis riwayat Al-Hakim.